Raja Daida pun meminum minuman berdemek tersebut, yang rupanya minuman tersebut adalah ramuan kebangkitan. Lalu Raja Daida pun digunakan sebagai wadah Raja Bose. Sementara itu Raja Daida pun terperangkap di sebuah kegelapan yang tak berujung. Kemudian Raja Daida pun berusaha akan melepaskan diri dari kursinya. Namun usahanya gagal. Terlihat dia pun tampak kejang-kejang dan mules kronis. Sampai-sampai dia pun pingsan di kursi tersebut. Singkat waktu, akhirnya Boji bersama Kage menemui Raja Despa, yaitu adik dari Raja Desha, yang sangat tampan maksimal, bagaikan produk elemen. Lalu dia juga memberikan surat rekomendasi tersebut kepadanya. Dijelaskan oleh Kage kalau Boji datang ke situ bertujuan untuk membuat Boji semakin tambah kuat. Tapi sayangnya Raja Despa pun mikir-mikir terlebih dahulu. Dijelaskan juga oleh Kage kalau surat tersebut sudah dirobek oleh adiknya yang bernama Desha. Lalu Raja Despa pun membuat dan menyatukan surat tersebut. Dan dia pun bertanya-tanya kenapa adiknya melakukan hal tersebut. Lalu Kage pun bertanya-tanya kenapa Raja Desha begitu iri kepadanya. Lalu dijelaskan oleh Raja Despa kalau dia memiliki kekuatan dan kepemimpinannya yang lebih hebat daripada darinya. Maka dari itu Raja Desha berusaha ingin menghancurkannya. Lalu Kage juga menyadari kalau Raja Despa lebih unggul daripada Raja Desha. Selain itu juga dijelaskan olehnya kalau sejak masih kecil dia sudah cukup terkenal bagaikan selebgram TikTok. Kemudian dijelaskan oleh Raja Despa kalau bakat seseorang itu memang biasa saja, tapi dia juga memiliki hal yang penting. Lalu Kage pun bertanya-tanya apa hal penting tersebut. Dijelaskan oleh Raja Despa kalau hal penting tersebut adalah sebuah keberanian. Dijelaskan juga kalau keberanian itu adalah keberanian untuk melangkah maju, menghadapi masalah, dan juga keberanian untuk meyakini diri sendiri kalau diri sendiri itu lebih hebat. Setelah itu Kage pun memintanya agar Boji diberikan kekuatan dan latihan. Tapi lagi-lagi Raja Despa pun muter-muter tepara ruguh. Dia pun bertanya-tanya apakah Boji akan menjadi muridnya. Tapi untung saja Kage pun menyadari kalau sesuatu hal yang perlu disiapkan yaitu koin emas. Untungnya Kage pun membawanya dan memberikannya kepada Despa. Nah, Despa pun akhirnya mau untuk memberikan latihan agar Boji semakin kuat. Seluruh harta benda yang dimiliki Kage pun dikeluarkan, termasuk botol minuman abok dan pakaian milik Boji yang disita sebelumnya. Lalu Raja Despa pun mikir-mikir kalau barang tersebut tidak ada yang berharga menurutnya. Tapi ada satu buah kotak, ternyata isinya koin emas yang sebegitu banyaknya. Untung saja Raja Despa pun menerimanya Boji agar berlatih sebagai muridnya. Tapi untung saja dijelaskan oleh Kage kalau dia adalah pencuri dari kastilnya Boji. Jadi Kage pun tidak merasa rugi dengan hal tersebut. Akhirnya Boji pun diterima olehnya untuk menjadi muridnya. Setelah itu dia pun bertanya-tanya bagaimana agar membuat Boji semakin kuat. Setelah itu dia meminta Boji untuk duduk sementara waktu. Dan kemudian Raja Despa itu menerawang kemampuan yang dimiliki Boji. Setelah itu dijelaskan oleh Raja Despa kalau Boji tidak memiliki kemampuan apapun
dan lemah. Selain itu, kekuatan otot-ototnya pun terlihat lemah menurutnya. Dijelaskan juga olehnya kalau Boji mustahil akan menjadi seseorang yang kuat dan seperkasa seperti Raja Bose. Boji pun mendengar hal tersebut merasa sedih dan termehek-mehek. Tapi untung saja sebelum dia cabut, meskipun tanpa kekuatan, dijelaskan oleh Raja kalau dia juga sebenarnya memiliki banyak potensi. Setelah itu dia pun mengajaknya untuk latihan besok. Tapi singkat waktu, Despa pun pulang dan bonyok. Rupanya dia pun menghajar orang yang mengejeknya karena terpengaruh minuman abok. Setelah itu untuk persiapan besok hari, mereka semua harus membersihkan diri dan membereskan rumah pagi-pagi buta. Singkat waktu, di keesokan paginya, Boji beserta Kage membersihkan rumah tersebut. Tapi untung saja Boji memiliki life hack. Di pagi yang itu, dia pun mengambil sebuah balok kayu yang berisi api dan ditendang ke liang satunya dan berhasil menyalakan api tersebut dengan mudahnya. Setelah itu, Boji pun memasak sarapan pagi. Terlihat makanan tersebut berkilauan yang berwarna ungu. Saat Kage dan Raja Despa memakannya, mereka pun abok setengah edan karena dianggap makanan tersebut adalah racun. Akan tetapi Boji menikmati makanan masakannya buatannya tersendiri. Selain itu dijelaskan kalau Raja Bose adalah seseorang raksasa. Dia kalau bersin menyebabkan angin gelebuk alias angin puyuh. Dijelaskan juga oleh Raja Despa biasanya pasangan raksasa memiliki anak berukuran lebih kecil. Tapi sayangnya Boji lahir ukurannya lebih kecil bagaikan podol. Selain itu juga dijelaskan kalau raksasa tersebut memiliki perut beton dan tidak manjur kalau diberikan racun. Setelah itu Boji pun diajak berlatih bersamanya. Pertama, dia pun menyiapkan alat tempur, yaitu pedang khusus. Lalu Raja Despa dan Boji pergi ke sebuah gudang dan mengambil alat tempur senjata yang bagus untuknya. Seminggu berlalu, rupanya Boji sudah latihan bersama Raja Despa di sebuah ruangan tersebut. Mereka pun beradu pedang satu sama lain. Sampai akhirnya Boji latihan pun kelelahan sampai 3 leprak begitu saja. Singkat waktu di keesokan harinya, selama ini Boji telah berhasil membersihkan rumah tersebut dan tampak berkilauan. Jelas saja membuat terkesima Raja Despa.